Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Renungan hari ini berjudul, "Lain di mulut, lain di hati." Ada peribahasa, lain di mulut, lain di hati. Artinya, yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Hal ini yang dilakukan Yudas. Saat Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, bau semerbak memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apa yang dikatakan Yudas? Seolah-olah ia memperhatikan orang-orang miskin, tetapi sebenarnya ia pencuri. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Rasul Paulus menyatakan bahwa nasihatnya tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, ia berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk Allah yang menguji hati. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jangan mengelabui manusia. Orang lain mungkin tidak tahu jika perkataan kita berbeda dengan isi hati kita. Ingatlah, ada Tuhan yang menguji hati dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita.
Mari kita katakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di hati. Katakanlah sesuai dengan apa yang ada di hati. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.